Ya, Retina Tips kali ini kita akan membahas tentang video. Bagaimana sih membuat video yang baik itu? Karena zaman sekarang video tuh sangat populer ya, sangat digemari banyak orang. Video itu baik di sarana sosmed seperti WhatsApp atau bahkan Instagram. Oh ya, dengar-dengar Instagram itu mau jadiin dia medianya itu video semua, dengar-dengar sih dari ownernya. Sehingga hampir semua sosmed ini platform itu video tuh bener-bener jadi yang ujung tombaknya lah utama. Karena kenapa sih seperti itu? Video menampilkan dua aspek, yaitu audio dan juga visual, sehingga apa yang ingin disampaikan ke penonton itu tersampaikan dengan maksimal, karena dia bisa melihat dan juga mendengarkan, sehingga maksudnya tuh tersampaikan. Nah, baik itu untuk fungsi bisnis, personal branding, atau bahkan untuk company profile, itu tuh video tuh ditampilkan dengan maksimal supaya audiens tuh tahu maksud dan tujuan dari bisnis tersebut. Sehingga kembali ke topik kita, bagaimana sih membuat video yang baik? Tipsnya yang pertama adalah membuat skrip. Ya, ini sebenarnya skrip salah satu tahapan dalam pre-production. Oh ya, sebelumnya dibahas dulu, dalam buat video itu ada 3 tahapan. Pre-production, tahapan sebelum produksi, lalu produksinya, production, lalu post-production, sesudah produksi. Nah, kita akan jelaskan satu-satu ya. Tips yang pertama itu adalah skrip. Kenapa sih harus ada skrip? Karena jika kita sudah membuat skrip, itu akan meminimalisir hal-hal kondisi yang buruk. Seperti misalkan mati listrik tiba-tiba. Jika ada skrip, maka kita tahu, misalkan dialog terakhir itu dialognya si A, lalu mati listrik. Pas sudah kondisi normal lagi, kita tahu lanjutnya tuh dari dialog A ya. Jadi kita nggak bener-bener ulang dari awal, nggak bener-bener blank. Lalu selain itu akan mempermudah baik sebagai kameramennya atau bahkan talent-talent yang ada dalam videonya, tahu alurnya, durasi waktunya, bahkan dialognya masing-masing apa. Karena sudah ada skrip, jadi sudah tahu arahnya mau kemana. Nah, setelah ini sudah dibangun, sudah dibuat, maka kita akan masuk ke tips kedua, yaitu kita masuk ke alur produksi. Tips kedua ini sudah masuk produksi, jadi sudah ngetek videonya, yaitu adalah sound atau suara. Jadi tips kedua itu adalah sound. Kalian harus memperhatikan sound dan suaranya. Bisa dilihat, ini aja kita buat video ini, kita pakai click on dan juga lapis lagi pakai ini, sehingga kita lapis 2 soundnya ya, supaya dapat suara yang jernih dan bagus. Ini aja sebenarnya itu masih banyak suara bising masuk ya, kayak ya bisa didengar lah, dari tadi ada beberapa suara bising yang masuk. Karena memang Retina Production Jakarta, studio kita itu terletak di pinggir jalan persis, dan kita punya tetangga juga, ada cafe, jadi sangat bising ya suaranya. Makanya kita pakai 2 lapis. Bisa didengarkan sendiri bagaimana kalau seandainya kita pakai suara dari kamera langsung. Coba tolong editor. Nah, mulai dari sekarang sampai dengan tips selanjutnya itu kita akan pakai suara dari kamera ya. Jadi bisa didengarkan bedanya antara pakai suara dari sini dibandingin suara kamera. Sekarang ini suara kamera ya, jadi suara-suara berisik dari luar, suara noise itu masuk semua. Itu jadi tips kedua, itu suara. Sehingga maksimalkanlah suara, jangan sampai ada suara-suara yang tidak perlu masuk, itu akan mengganggu. Bayangin kalau dia pakai headphone atau headset, wah, suara-suara berisik kayak gini tuh mengganggu sekali ya. Lalu kita masuk tips yang ketiga, ini masih di tahap production juga, yaitu adalah lighting atau pencahayaan. Jadi suaranya tadi udah dapat, udah maksimal. Lalu jangan lupa faktor ini, lighting. Karena sekarang ini walaupun kelihatan biasa aja, tapi ini kita pakai lighting yang memadai. Seandainya kita lightingnya dicabut, coba lightingnya matikan. Kerasa kan perbedaannya? Gimana nggak pakai lighting sama pakai lighting? Langsung ada penurunan standar atau kualitas. Gimana kalau nggak pakai lighting? Karena bagaimanapun juga, sekali lagi kan aspek audio dan visual. Audionya udah oke nih, visualnya gelap, nggak kelihatan. Itu susah. Karena kalau mau ngomongin kamera, sekarang kamera handphone aja zaman sekarang megapikselnya udah tinggi, udah bagus. Tinggal bagaimana pencahayaannya supaya nampak bagus. Apalagi kalau itu untuk tujuan bisnis ya, untuk promosi produk, untuk promosi jasa, untuk company profile, personal branding. Kalau visualnya nggak bagus, orang juga malas lihat videonya. Jadi coba nyalain lagi lighting, beda kan? Akan lebih kelihatan, lebih proper dan lebih enak loh buat dipandang karena dengan lighting atau cahaya yang memadai. Nah, tadi itu adalah tahapan produksi, yaitu adalah sound dan juga lighting atau pencahayaan. Lalu kita masuk ke tahapan terakhir,
yaitu adalah post production atau pasca produksi. Jadi setelah tadi skrip udah dibikin, lalu sound, suara, dan juga lighting atau pencahayaan diproduksi, lalu kita masuk ke tahap terakhir, yaitu tahap keempat. Tips keempat adalah editing. Jadi udah dibuat sebagaimanapun videonya, kalau nggak diedit ya nggak ada outputnya, nggak jadi sebuah video matang yang bisa ditampilkan, sehingga harus melalui masa editing. Baik itu cuma nempel-nempelin videonya sampai jadi satu kesatuan, atau bahkan tambahin efek seperti ini, ada efek begini, efek orang ketawa banyak. Oh ya maaf, ini sekarang masih pakai suara kamera ya. Coba kalau kita balikin suara ini, editor tolong. Nah gimana? Suaranya lebih jernih kan dibandingin sebelumnya? Kelihatan banget kan perbedaannya gitu antara pakai lighting sama pakai lighting, dan kedengeran banget kan antara pakai sound yang proper sama pakai sound ala kadarnya. Jadi produksi itu ngaruh. Lalu masuk ke tahap post production, yaitu editing. Jadi kalau produksi udah bagus, skripnya juga udah rapih, kameramennya udah bisa selaku maksimal lah, talentnya juga bisa tahu, lalu masuklah ke editor. Editornya akan mudah buat mengerjakan videonya jika memang post productionnya maksimal gitu di production lalu pre-production. Cuma kalau di productionnya kacau, pencahayaannya nggak benar, nggak beres, suaranya juga banyak missing, itu kasihan editornya. Editornya jago pun dia akan pusing. Tapi kalau memang ya produksinya udah oke, editor nggak begitu berat kerjaannya. Sehingga ini harus diperhatikan ya. Kami ulangi kembali, yang pertama itu adalah skrip, yang kedua adalah sound atau suara, yang ketiga pencahayaan atau lighting, yang keempat editor video. Jika ini sudah dilakukan dengan maksimal, kalian akan menghasilkan sebuah video yang baik. Baik itu untuk bisnis, untuk produk kalian, jasa, atau bahkan untuk konten YouTube, untuk konten di sosmed, atau bahkan untuk personal branding, itu akan bisa ditampilkan dengan maksimal. Sehingga 4 tips ini dari Retina Production. Oke, ini demikianlah ini Retina Tips pada episode kali ini. Jangan lupa sub, ini bagi yang belum sub, dan bagi yang sudah sub, ini jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu dapat update dari video terbaru kami.